Ya baik pemirsa, Ya baik berjumpa lagi teman-teman, di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat banyak sudah Redenantur berkunjung kali dan ini mampir membagikan di Sobat sebuah Redenantur. informasi Pada menarik kesempatan kali mengenai ini saya akan pembudidayaan membagikan tanaman sebuah porang. informasi Jadi menarik. perlu kita Bagaimana sih rawat juga ini caranya untuk tanaman untuk porang. apa itu? Tentunya biar bisa menghasilkan nilai yang cukup maksimal teman-teman. Perlu kita ketahui sebelum saya bahas ke video selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman yang saya hormati kepada para petani porang di seluruh persada Nusantara, dan saya banggakan para suhu persuhu master porang di seluruh persada Nusantara. Mudah-mudahan kita semua bisa bersilaturahmi di channel ini, ataupun bisa melalui kolom komentar, ataupun bisa juga kita bersilaturahmi melalui Facebook juga teman-teman, ataupun WhatsApp juga bisa. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Redenantur akan membagikan sebuah informasi menarik mengenai bagaimana sih caranya merawat tanaman porang itu agar hasilnya itu biar bisa maksimal dan biar bisa tumbuh rata. Padahal ini bibit dari sebiji kelereng itu ada juga yang sudah menghasilkan katak mini teman-teman. Jadi untuk lebih lanjutnya simak terus video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Nah, oke teman-teman, Sobat Redenantur. Jadi pada kesempatan kali ini bagaimana sih caranya kita itu merawat tanaman porang itu biar tumbuh subur. Namun tentunya perlu diketahui bahwasanya efek dari menanam porang, insya Allah kita akan ekonomi kita itu meningkat berwah, dan mudah-mudahan hasil yang kita dapat itu juga bisa kita naik gaji atau kita bisa memanfaatkan untuk keperluan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kita itu menanam porang, insya Allah mudah-mudahan kehidupan kita atas izin Allah mudah-mudahan tambah banyak, amin amin ya rabbal alamin. Jadi Sobat Redenantur, kali ini saya membagikan sebuah informasi menarik mengenai bagaimana cara merawat tanaman porang itu biar bisa panenannya itu bisa berkali lipat, ataupun bisa dari katak mini, umbi mini, bahkan dari umbi produksi itu juga bisa. Tetapi perlu diketahui ketika kita itu menanam porang kan masih banyak kendala, seperti saya itu bibit yang dihasilkan itu kan biasanya ada sebagian belum ditanam itu bosok. Itu ya wajar teman-teman, karena bibit yang baik merupakan hasil tumbuhan porang itu yang sangat baik. Jadi terdapat istilahnya itu seperti itu. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita itu dalam membudidayakan sebuah tanaman, mudah-mudahan tidak ada kendala sama sekali. Mudah-mudahan kendalanya itu sedikit saja teman-teman. Seperti hanya kalau di saya ini, lahan saya ini itu kendalanya itu hampir setiap hari itu dimasukin ayam, padahal sudah saya tutup dengan plastik kresek sisa dari tanaman cabai itu loh teman-teman. Nah, jadi karena saya modalnya itu cukup minim, malah pokoknya ini saya tutup. Mudah-mudahan ini juga sangat berguna untuk kita, tidak ada hama yang mengganggu kita dalam membudidayakan sebuah tanam. Nah, yang kedua itu hama yang mengganggu tanaman porang kita itu adalah dari hama layu fusarium, karena bisa juga dari pemupukan yang kurang usianya kurang tua. Itu kalau kita menggunakan pupuk kohe ayam, sapi ataupun kambing kan ada kalanya kendalanya itu
dapat bisa mengakibatkan layu fusarium, karena ya ketika kita memilih pupuknya itu terlalu dalam pemberian di tanaman itu biasanya terlalu banyak, ataupun bisa juga terlalu mepet dengan tanaman kita, padahal usia tanaman kita itu semisal masih kecil tetapi sudah kita berikan pupuk, apakah juga sangat berpengaruh terhadap tanaman kita, teman-teman. Tapi perlu kita ketahui, insya Allah kalau tanaman kita sehat dari bibit yang sehat dan kita langsung kita hantam dengan kohe fermentasian, insya Allah hasilnya itu juga cukup memuaskan, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika apa juga dalam membudidayakan porang itu, kalau saya itu menggunakan metode sistem pengocoran. Nah, jadi ketika pupuk dasar yang saya gunakan itu adalah pupuk dari kohe sapi, tapi yang sudah saya fermentasi, dan sebagian belum ada yang saya fermentasi, tapi saya memilih pupuknya itu yang sudah tua, maksudnya itu sudah menjadi tanah. Apabila pupuk yang sudah tua itu saya kasihkan di sekeliling tanaman, batang dari tanaman, insya Allah tidak ada layu fusarium, teman-teman. Karena bisa juga layu fusarium itu disebabkan oleh karena kita tidak menggunakan gulutan. Maksudnya genangan air yang mengalir itu tidak bisa mengalir secara urut ataupun jadi menggenang di sekeliling tanaman itu bisa mengakibatkan batang dari tanaman kita itu mengakibatkan terkena jamur. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi perlu kita simpulkan juga untuk pembudidayaan tanaman itu, insya Allah kalau kita rawat dengan baik itu hasilnya nanti akan juga baik. Mudah-mudahan hasil dari jeripayah kita semua mudah-mudahan menghasilkan manfaat yang barokah. Selanjutnya itu saya kalau untuk pemupukan itu, kalau yang pertama itu perawatan saya itu memilih bibit porang yang sudah dorman. Ya, kita bisa bilang, Mas, saya beli bibit yang sudah tua ataupun sudah dorman. Tapi pengalaman saya di bulan kemarin itu saya membeli bibit umbi mini, teman-teman. Itu 3 kilo belum saya tanam itu sudah busuk, karena ya saya belum tahu kalau bahwasanya bibit yang saya beli itu belum dorman ataupun belum masa panennya itu sudah dijual. Itu bisa juga mengakibatkan kita dalam membudidayakan tanaman porang itu tidak maksimal. Tapi perlu kita ketahui ada juga yang sebagian itu bisa membudidayakannya, tetapi kalau seperti saya ini masih awam, jadi masih pemula, jadi bimbingannya itu masih cukup banyak untuk mencari ilmu di orang-orang yang sudah berpengalaman dalam membudidayakan tanaman porang. Nah, di daerah saya ini itu, teman-teman, lahannya itu cukup berpasir, tetapi sebagian ada yang lempung tapi tidak berwarna merah. Jadi kalau perawatannya baik dan unsur hara makro dan mikro di dalam tanah itu cukup banyak, insya Allah tanaman kita itu bisa juga menghasilkan umbi yang maksimal. Nah, nanti kalau masa panen itu nanti akan saya share juga videonya, mudah-mudahan ini bermanfaat, teman-teman. Jadi sebelumnya itu saya kan pengalaman saya membudidayakan tanaman porang itu perawatannya itu saya menggunakan gulutan terlebih dahulu. Nah, bila sudah selesai menggunakan gulutan ataupun bendengan lah, teman-teman, itu saya langsung saya taburkan di atasnya itu ada juga kapur dolomit. Itu fungsinya untuk menetralkan tanah dan meningkatkan pH tanah, dan bahkan juga bisa membunuh racun-racun yang ada di tanah.
Selebihnya itu ketika saya membuat gulutan itu, waktu pertama kali itu saya masukkan kotoran sisa dari dedaunan ataupun dari tumbuh-tumbuhan liar, saya timbun di dalam tanah. Jarak 1 minggu ternyata kondisi tanah saya ini masih belum, pH-nya itu masih belum 7, di angka masih belum 6,5 ataupun sampai 7 kan, pH tanahnya ini seperti itu. Jadi perlu saya taburkan kapur dolomitnya. Fungsinya ya seperti itu tadi teman-teman. Dan untuk yang langkah yang kedua itu saya memilih bibit dari tanaman porang. Nah, sewaktu itu saya memilih bibit itu, kendala yang saya gunakan itu uang saya itu masih kurang, jadi yalah sekedarnya saja lah teman-teman. Insya Allah kalau di tahun ini hasilnya cukup memuaskan, insya Allah tahun depan insya Allah tambah lagi. Saya juga minta doanya ya teman-teman. Nah, ketika saya membeli bibit 1000 biji itu tidak dapat 100.000 biji teman-teman, tapi melainkan kurang lebih 700 ke atas kalau tidak salah, lupa saya. Itu di video sebelumnya itu sudah ada, jadinya saya menggunakannya seperti itu, sudah saya upload. Dan untuk langkah yang ketiga itu saya menggunakan POC. Menggunakan POC, saya tanam, belum saya semai, jadi langsung saya terjunkan ke lahan. Nah, bagaimana caranya kita itu merawatnya porang ya? Yang pertama itu kita harus memiliki pupuk dasar. Kita kasihkan pupuk dasar, setelah itu kita tanam bibit yang sudah kita beli, yang sudah kita siapkan tadi. Yang kedua itu saya jarak kurang lebih 2 minggu itu sudah saya kocorkan. Jadi untuk jarak kocoran dari tanaman porang ini itu kurang lebih ketika sudah keluar daun ya teman-teman. Ketika sudah keluar daun itu sudah saya kocorkan dengan pupuk POC urin kelinci. Nah, seperti itu teman-teman. Selesai, saya kondisi dari tanaman porang saya ini masih cukup memuaskan, tetapi ada sebagian hama yang menyerangnya, sepertinya ulat. Untuk mengantisipasi ulat, saya menggunakan pupuk daun ataupun juga bisa dari POC rendaman air tembakau. Saya campurkan dengan air bawang putih, air dari sisa kulit bawang putih dan bawang merah itu saya campurkan. Itu karena fungsinya untuk biar supaya hama yang menyerang tanaman kita itu tidak dimakan lah. Hama yang di tanaman kita itu biar tidak memakan tanaman kita. Nah, sekiranya itu seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, berikut kali ini saya akan memberikan jadi ketika sudah keluar daun, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pemupukan. Nah, dimana pemupukan itu saya menggunakan pupuk dasarnya menggunakan kuhi sapi ini yang sudah saya gunakan. Nah, bisa dilihat untuk pemupukannya bisa dilihat di video kali ini.
Dan selanjutnya teman-teman, saya akan membuatkan bikin bendengan. Fungsi dari bendengan ini adalah untuk mengantisipasi agar genangan air itu bisa berjalan dengan lurus dan tidak menggenang di sebuah tanaman kita. Untuk langkahnya bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya akan mempersiapkan bentuk pengocoran pada tanaman porang ini. Yang sebelumnya itu sudah keluar daun, akhirnya sudah saya hantam dengan pupuk organik jahe POC yang sudah fermentasi itu. Untuk dosisnya itu saya menggunakan POC urin kelinci dan dedaunan ataupun POC dari bubuk tanah. Itu saya campurkan aduk. Fungsinya untuk fermentasi ini sudah saya aplikasikan, alhamdulillah di tanaman saya ini hasilnya itu juga cukup memuaskan teman-teman. Nah, untuk takarannya itu saya menggunakan dari 1 2 3 4 5, jadi 5 6 7. Jadi saya menggunakan untuk ramuan dari POC ini, POC urin kelinci plus dari apa itu daun lamtoro sudah saya jadikan jadi satu, itu saya menggunakan 7 tutup botol yang ICOC itu loh teman-teman. Nah, bila sudah selesai saya menggunakan pupuk daun, jadi saya jadikan satu. Fungsinya biar pupuk daunnya itu biar bisa meningkatkan ketahanan daya batang tubuh, dan selanjutnya itu bisa juga untuk memperkuat rangsangan dari akar yang ada di tanah. Fungsi dari kedua ini sangat berpengaruh teman-teman. Untuk takarannya pupuk daunnya itu saya menggunakan 3 tutup botol aqua. Jadi untuk di jerigen air ini kurang lebih ini 7 liter. Nah, apakah ada dampak dari dosisnya? Tentunya itu tidak ada dampak dosisnya teman-teman, malahan itu malah bikin subur. Nah, untuk sistem pengocorannya bisa teman-teman lihat di sini teman-teman. Sebelumnya bila ini sudah selesai penuh, saya menggunakan ada apa itu wadah nisin wafer untuk saya bolongin. Kalau menggunakan aqua 1 literan, aqua gelasan itu teman-teman kita kocorkan di sekelilingnya ini, insya Allah juga bisa, tapi saya menggunakan apa itu tutup dari wadah wafer itu. Fungsinya adalah biar saya itu dalam proses waktu pengocoran itu biar cepat. Biar cepat dan hasilnya itu biar bisa maksimal. Kalau untuk teman-teman bisa disesuaikan dengan sendirinya. Nah, untuk campurannya ini tadi itu kita campur terlebih dahulu, usahakan kita bisa mengantisipasinya. Mudah-mudahan tanaman kita sehat, tumbuh subur dan menghasilkan yang maksimal teman-teman. Nah, kalau untuk takarannya bisa kita gunakan dari 1 gelas air, itu juga bisa kita siramkan di sekelilingnya dari bibit tanaman batang itu. Untuk cara pengocoran dari saya bisa kita simak di video kali ini.